Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Bernur TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya di segmen terakhir kita mengenai waspada asusila menyasar anak dengan narasumber ada Ibu Mita Haryati selaku guru dan juga Ibu Yuni Argusni selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Provinsi Bengkulu. Ya, tadi Bu Yuni menyampaikan bahwa katanya kalau anak-anak itu lebih dekat dengan gurunya. Ya. Nah, mungkin dari guru sendiri, dari Ibu Mita bisa menyampaikan penyebab hal tersebut apa nih? Kenapa anak-anak bisa lebih dekat sama gurunya dari ketimbang sama orang tuanya? Kalau menurut saya sebagai guru, karena kebanyakan memang komunikasi antara guru sama orang tua itu memang harus terlalu banyak. Karena apa? Di rumah kadang kan dia nggak mau tuh belajar kalau mamanya yang ngajarkan, gitu kan. Sedangkan kalau di sekolah, misal hari ini anak-anak kita belajar ini nulis nama-nama buahan ya. Nah, pasti anak-anak itu dengan senangnya langsung mengambil buku yang ada di loker, mengambil pensil dan mengambil cat warna. Sedangkan kalau sama orang tuanya mereka itu agak susah untuk menurut. Nah, karena memang kita sebagai guru itu harus mendekati tipe anak ini seperti ini. Misalkan ada yang pemalu, jadi kita selaku guru harus lebih memahami anak. Ada yang anaknya langsung ceria sampai di kelas. Ada juga beberapa anak yang harus kita dorong, motivasi dulu. Nah, dengan cara gimana ya? Oh, anak bunda kemarin ini gambarnya si kakak bagus loh. Nah, dengan kita memuji seperti itu, motivasi anak-anak yang lain tadi akan timbul. Dengan cara begitu, akhirnya anak-anak yang lain tadi semua mengikuti pelajaran. Peran kami sebagai guru memang harus lebih dekat. Oke, iya. Baik, jadi memang harus lebih dekat ya. Nah, kita ke Ibu Yuni ini, kalau ada anak, namanya juga anak kecil ya kan, anak kecil yang dia tahu bahwa oh si A lebih akrab nih sama si bunda sama uminya, si B lebih akrab nih sama uminya, saya enggak gitu. Itu gimana cara ngatasnya sebagai seorang guru nih? Nah, kalau untuk guru ya memang kenapa guru tuh lebih diidolakan sama anak-anak. Karena guru nih kan di sekolah nggak pernah marah, apalagi guru PAUD ya. Nggak pernah marah. Oh, jadi jarang marah nih guru PAUD nih? Jarang marah, gitu. Karena modal guru PAUD itu yang pertama memang kasih sayang. Oh gitu. Nah, itu modalnya. Kalau orang tua tuh memang sayang sama orang tua, cuman karena apalagi ibu ya cerewet, anaknya melakukan kesalahan terus ngomel gitu kan. Jadi kalau di PAUD anak-anak ngelakuin apa aja nggak dimarahin? Nggak dimarahin, paling untuk menyampaikan kalau dia melakukan kesalahan, cara penyampaiannya ya sangat baik. Itu anak yang manjat pagar pun ibu gurunya masih manggil anak soleh, begitu. Padahal udah ketahuan dia manjat pagar gitu kan, masih manggilnya anak soleh, turun nak sayang. Oh gitu. Walaupun udah mukul temennya sendiri masih juga kayak gitu. Anak ganteng, anak pinter, ayo minta maaf sama temannya. Gitu. Jadi dia merasa tersanjung, terasa senang gitu kan. Kalau orang tua di rumah mungkin kalau melakukan kesalahan udah panjang gitu ngocehnya ya. Makanya anak-anak biasanya lebih dekat dengan gurunya. Dan yang Pak Mami tanya tadi, kecemburuan itu sangat jarang sih, karena guru-guru bisa membagi ya, dia membagi rata semua anak-anak tuh kasih sayangnya sama aja, nggak ada dibeda-bedakan. Ya walaupun anaknya nakal gitu ya tetap sayangnya sama guru-guru, perhatiannya pun sama terhadap anak-anak gitu. Oh gitu. Nah, ada nggak sih seorang anak ataupun juga anak-anak ini nih yang menceritakan hal yang menurut mereka itu tidak baik gitu ke gurunya? Ada nggak sih Bu? Maksudnya cerita tentang curhat tentang hal-hal semua yang terjadi. Oh sering, kalau sering ya? Seperti itu sering sekali. Yang ditemui di lapangan itu cerita tentang apa biasanya? Kadang orang tuanya yang ribut di rumah, dia kebanyakan itu hal-hal yang terjadi di lingkungan rumah yang sering diceritakan ke anak. Terus dari pihak guru sendiri menyikapinya seperti apa dari Ibu Mita?
Kadang kan anak tuh mungkin mereka terlalu dekat sama ibu guru. Jadi apa yang terjadi di rumah mereka cerita semua. Yang namanya anak kan, bunda tadi mama sama papa ini gitu-gitu bunda. Itu gimana sih bunda? Iya. Jadi bundanya, wah gimana kak? Tadi gitu nanti pas malam tadi mama sama papa. Nah jadi dengan begitu kan mungkin kedua orang tua tadi mikirnya karena masih kecil, masih Ya, anak betul. usia dini. Jadi anaknya tadi belum tahu itu tadi namanya apa Betul. gitu. Nah jadi kami harap untuk orang tua kalau misalnya mau melakukan sesuatu mungkin di tempat yang lain, jangan satu kamar atau di berdekatan tempat. Karena kita kan nggak tahu anak-anak tadi terbangun apa enggak. Anak-anak kadang spontan loh bercerita. Betul. Langsung pagi-pagi, selamat pagi bunda, tadi malam, atau dia manggil ayah atau ibu. Jadi bundanya kan kaget kan. Iya. Jadi langsung di WA mama, maaf ya ma, tadi si kakak cerita gini. Nah untuk lain kali kalau misalnya mama mau melakukan sesuatu, tolong untuk di tempat yang lain, jangan berdekatan. Nah, gitu dia tentunya untuk obrolan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan intinya sekali lagi kita harus menanamkan edukasi seksual secara dini terhadap anak tentunya Dimulai dan dari usia pastikan juga bahwa anak itu mengerti apa itu yang namanya seksual tentang dirinya sendiri dulu deh ya, dan juga hindari dari orang lain juga pastinya. Terima kasih untuk Ibu Yunia Gusni selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Provinsi Bengkulu dan juga Ibu Mita Haryati selaku guru tentunya untuk edukasi kita hari ini. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.